guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya di video kali ini, aku bakal bahas di beda jurusan, yaitu apa aja sih yang dipelajari di Biologi Unpad, khususnya semester 6. Dan biasanya di tahun ke-3 ini, kita udah ada bobo skripsi. Nah, tapi karena Biologi Unpad ini dipaket, di semester 6 adalah salah satu paketan terakhir, dan kita udah bisa ngambil mata kuliah pilihan alias MKP untuk yang menyesuaikan dengan peminatan kita. Dan di semester 6 ini, kebetulan kita udah banyak banget waktu senggang dibandingin semester-semester sebelumnya karena praktikum juga udah cuma sedikit. Terus kita juga jadi bisa ngaslabin alias jadi asisten laboratorium. Oh ya, di semester 6 ini aku jadi asisten laboratorium mikrobiologi dasar, bukan biologi dasar. Video tentang aslab-aslab itu gimana nanti ya, terpisah. Pokoknya di semester 6 ini kalian udah bisa jadi asisten laboratorium. Total ada 7 matkul. Matkul pertama itu yang nggak ada praktikumnya, ada bioremediasi. Karena dia itu awalnya cuman sebagai MKP, seingat aku. Tapi sekarang itu jadi mata kuliah wajib dan cuma 2 SKS. Jadi bioremediasi ini ngebahas cara meremediasi atau memperbaiki kasarnya suatu lingkungan atau suatu ekosistem dengan menggunakan agen-agen biologi tentunya ya, namanya juga bioremediasi. Misal bakteri A itu bisa meremediasi atau mendaur ulang lah kasarnya suatu lingkungan yang tercemar. Nah, ini biasanya dijadiin salah satu topik skripsi. Kayak dari minyak itu kan ada bakteri yang bisa hidup dalam minyak. Di bioremediasi biasanya kita mempelajari bakteri-bakteri apa aja yang kemungkinan punya potensi untuk mereduksi dan memperbaiki si minyak-minyak tersebut. Tapi ini bukan ranah aku, jadi sepengetahuan aku sih itu ya yang dipelajarin, dan berbagai biota-biota lainnya yang digunain untuk meremediasi atau memperbaiki suatu lingkungan yang tercemar. Ada tata guna biologi di matkul selanjutnya, itu tuh menceritakan atau mempelajari tentang penggunaan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Jujur lupa, maaf banget catatan aku juga udah pada nggak tahu di mana, dan aku mau buka G Drive tentang kuliah pun juga udah susah banget, udah nggak ada. Jadi tata guna biologi ini seingat aku dia mempelajari tentang tata kelola biologi dan nantinya itu bisa nyambung ke penelitian juga. Pokoknya di semester 6 ini banyak banget mata kuliah yang bisa nyambung banget, berhubungan banget langsung dengan skripsi dan penelitian sebagainya. Dia nggak ada praktikumnya ya. Oke, langsung kita ke mata kuliah pilihan, yaitu aku pilihnya virologi karena aku lebih ke mikro, sukanya mikrobiologi. Jadi aku pilihnya virologi yang mempelajari virus. Sekelasnya itu biasanya MKP cuman dikit lah, orang paling 10 atau paling banyak 15 orang. Tapi waktu kelas virologi itu kayaknya cukup banyak, sekitar 15 orang. Karena virologi itu bisa nyambung ke lab biologi sel dan molekuler, lab fisiologi hewan juga, dan lab mikrobiologi. Makanya cukup banyak orang yang ikutan, but mostly cewek. Karena di biologi juga banyaknya cewek ya. Dan mempelajari struktur virus yang sempurna itu seperti apa, yang tahu kan bentuk yang segi 6, terus ada lehernya, ada kaki-kakinya, itu bentuk virus sempurna. Terus virus itu ada terdiri dari RNA atau DNA, dan gimana caranya virus menginfeksi suatu makhluk hidup, perkembangbiakan virus, macam-macam virus, jenis-jenis perkembangbiakannya segala macam itu ada, dan dijelasin lebih mendetail dibandingin di mikrobiologi dasar karena udah menjurus ya virologi gitu. Cuma 2 SKS, kalau MKP itu cuma 2 SKS. Virologi ini tuh kalau misalnya kalian gak mau ngambil, nggak apa-apa, mau ngambil mata kuliah pilihan lainnya juga silahkan, kayak teman-teman aku itu ngambilnya yang lain. Dan kalau di semester 6 ini waktunya cukup dan SKS-nya juga bisa mencukupi, kalian bisa ngambil MKP lebih dari 1, kalian bisa ngambil 2. Tapi di semester 6 ini aku cuma ngambil 1 karena aku pingin ada waktu luang buat aku. Next, kita mulai memasuki mata kuliah yang ada praktikumnya ya. Matkul selanjutnya itu ada ekotoksikologi, biasa disingkatnya ekotok. Dia itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang toksik atau racun yang ada dalam ekologi, mau di perairan, mau di daratan, semuanya dipelajarin. Dan sedikit cara meremediasinya. Ada, misal waktu itu kita belajar tentang toksik yang ada di perairan Indonesia, sungainya itu udah sangat-sangat tercemar, lautnya juga. Dosen aku pun memperlihatkan video cemaran
air tersebut itu dari mana. Ternyata dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar situ, entah pabrik baju, fast fashion, dan lain sebagainya, yang mereka langsung ngebuang limbah-limbahnya, entah itu pewarna, entah itu bleaching, atau seluruh zat kimia berbahaya lainnya langsung ke sungai tanpa diremediasi terlebih dahulu. Nah, di situ kita bahas pencemarannya itu terhadap air sungai itu seperti apa, terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan itu jadinya kayak gimana, dan ada beberapa spesies yang dapat mengurangi sedikitnya dari pencemaran tersebut. Jadi contohnya ada suatu tumbuhan dan hewan tuh contohnya kerang ya, kerang-kerangan gitu. Dia itu kan bisa menyerap logam ke dalam tubuh hewan tersebut, lalu nanti dia entah gimana mensekresikan. Jadi sebenarnya kalau kerang-kerang yang ada di suatu lingkungan yang tercemar lebih baik untuk tidak dikonsumsi sebenarnya, karena limbah dari berbagai macam logam dan racun itu terserap di kerang-kerang tersebut. Tapi itu bukan ranah aku juga, aku nggak mempelajari itu terlalu dalam. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang tepat, tapi sepengetahuan aku sampai sekarang itu tuh seperti itu. Ekotoksikologi juga ada praktikumnya, tapi aku kurang begitu ingat praktikumnya kayak gimana, karena di semester 6 ini praktikumnya merasa seperti ada dan tiada, karena dari tadinya 5 atau 4 praktikum dalam seminggu, ini berubah jadi cuma 2 totalnya. Oke, next ada biokonservasi. Ini tuh biologi konservasi, jadi kayak cara-cara melindungi atau mengkonservasikan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Seingat aku dia dibagi-bagi juga, ada yang tentang burung, mamalia, sama ada serangga maksudnya. Biokonservasi ini praktikumnya kita disuruh ngeliatin burung yang ada di taman di kota Bandung gitu. Terus kita ngeliatin aja, dicatat ada burung apa aja gitu loh. Ya kasarnya kayak gitu sih. Cara perhitungan tumbuhan di alam gitu juga tuh kayak dari matkul-matkul sebelumnya diaplikasikan di biokonservasi ini. Seingat aku kayak gitu guys. Maaf gak bisa jelasin detail karena bener-bener gak ada catatan sama sekali. Aku gak inget sama sekali. Nah, ini adalah modul ekotoksikologi. Dia tipis banget dibandingin modul-modul sebelumnya. Dan di dalam sini juga dijelasin. Ini salah satu bentuk insang yang kalau misalnya tercemarnya tingkatnya tinggi, rendah, atau sedang tuh kayak gini. Dan tercemarnya karena apa juga kelihatan. Terus kita juga nanti ada pencemaran udara. Nggak cuma air sama tanah doang. Dan ya gitu aja sih, nggak begitu berat sebenarnya praktikumnya, dan laporannya juga cuma laporan besar di akhir seinget aku di praktikum ekotoksikologi ini. Sama biokonservasi juga kayak cuman praktikumnya cuma sekali apa 2 kali, pokoknya gak terlalu banyak dan gak terlalu ngebebanin juga di semester 6 ini. Sekarang aku bakal bahas mata kuliah yang bener-bener praktek doang di semester 6. Yang pertama itu KKL. Ini matkul khusus di biologi, kuliah kerja lapangan. Mungkin kalau di jurusan lain itu termasuknya seperti magang kasarnya. Karena kalau misalnya nggak ngelakuin KKL ini, kita nggak bisa skripsi. Namanya kuliah kerja lapangan, berarti kita ke lapangan dong, meneliti. Kasarnya kayak mini penelitian gitu. Kita bikin mini skripsi dari penelitian yang kita lakuin selama 1 minggu di alam. Persiapannya cukup lama karena dari semester 5 udah nyiapin ke apa aja yang bisa dilakuin. Jadi nanti kita bikin kayak gini nih, kayak skripsi tapi lebih tipis gitu. Nah, tergantung penelitian apa yang kalian lakuin. Waktu itu aku pola makan lutung di Pangandaran. Jadi KKL ini kita nentuin tempatnya mau kemana. Biasanya sih Pangandaran tiap tahun kayaknya udah 8 tahun ke belakang kayak gitu deh. Dilakuin di tahun 2019 bulan Maret. Aku udah pernah bikin highlightnya juga di Instagram aku. Aku nggak bikin vlog karena waktu itu belum bikin YouTube juga. Dan aku menyesal karena tidak ada kenangan. Ya udahlah ya, kenangannya dikit itu. Awalnya mau ke Alas Purwo, tapi itu terlalu jauh dan terlalu memakan biaya dan waktu. Terus bahaya juga. Karena itu biasanya dikhususkan untuk orang-orang yang benar-benar akan melakukan penelitian yang besar. Kayak cukup serius dan untuk dipublikasikan ke ranah luar. Kalau misalnya kita kan untuk pelajaran aja gitu loh, memenuhi mata kuliah dan syarat lulus, jadinya kita dosennya pun memutuskan untuk di Pangandaran aja. Dari segi biaya dan jarak pun juga, keamanan pun juga sangat-sangat oke. Oke guys, mungkin nanti aku bakal bikin video terpisah tentang KKL khusus karena bakal panjang banget ya kalau misalnya di sini. Sekarang next ke KKN. Kuliah kerja nyata, itu adalah sebuah matkul yang dikhususkan Unpad untuk seluruh mahasiswanya. Dan kebetulan di tahun aku ini, pertama kalinya kalau nggak salah, KKN-nya itu bukan yang nginep 1 bulan atau 40 hari di suatu desa.
tapi cukup bikin program di satu desa. Nah, sistemnya itu kita milih dulu, jadi kayak war gitu, perang, milih dosennya, beserta tema dari KKN-nya itu, program sistemnya itu apa. Nah, nanti itu ada di website Unpad. Kalau kalian mahasiswa Unpad, kalian pasti punya paus ya, itu paus Unpad. Nah, nanti kita milih dulu si mata kuliahnya KKN buat di SKS kita selama 1 semester ini. Kenapa aku milih di semester 6, nggak di semester 5? Sebenarnya bisa. Karena aku pingin di semester 5, fokus aja dulu lah semester 5 karena terlalu banyak praktikum, masih ada banyak praktikum gitu mikirnya. Nah, aku milih di semester 6 dan bukan di semester 7, biar semester 7 aku khusus untuk skripsi aja. Nah, semester 6 ini aku ngelakuin KKN-nya itu sambil kuliah, dan kebetulan aku memang sengaja milih sama dosen yang dari biologi, jadi lebih mudah komunikasinya dan lebih mudah juga untuk mengerti tema dari KKN tersebut. Aku milihnya di daerah Sumedang juga, tapi tetap aja nyampur sama anak-anak dari jurusan lain. Aku dapat teman dari FK, dari FIB, dari hukum, dan dari jurusan lain juga, keperawatan kayak gitu-gitu. Kebetulan anak-anaknya juga sangat-sangat mudah untuk diajak kerja sama, mengerti apa yang kita butuhkan satu sama lain, dan tidak saling melemparkan tanggung jawab. Aku itu waktu itu programnya tentang memeriksa kadar gula sama asam urat yang di warga yang ada di salah satu desa deket Unpad, belum nyampe Sumedang, masih daerah Jatinangor. Nggak terlalu masuk, itu aksesnya masih gampang banget dan enak juga suasananya, nggak terlalu kampung, nggak terlalu kota, sama-sama jauh dari kebisingan, dan warganya juga enak untuk diajak kerja sama. Selain aku di desa itu juga ada yang lain, teman aku juga sama, tapi temanya beda. Ada kelompok teman aku ngasih tahu bahwa bunga krisan itu bisa dimakan dan lain sebagainya. Kalau aku tuh ngasih tahu lebih ke penyuluhan kesehatan sebenarnya kalau tim aku. Dan itu selesai sekitar 1 bulan, tapi kita kayak cuma bolak-balik 1 minggu, eventnya itu 1 hari. Jadi 1 hari itu kita penyuluhannya dan kita ambil darah, cek segala macamnya. Dikasih tahu keluarganya bahwa makanan yang sehat itu seperti apa, dengan kadar gula yang seperti ini, kadar tekanan darahnya itu seperti ini, harus seperti apa. Kayak gitu sih guys, KKN di tahun aku tuh bener-bener enak banget, jadi nggak terlalu heboh. Dan satu lagi, karena cuma seminggu sekali ke desanya selama 1 bulan kurang lebih ya, pokoknya sampai si penyuluhannya itu selesai, aku selesai itu bisa ngerjain skripsi juga, dan sekalian mata kuliah KP aku alias kerja praktek yang bisa diambil baru di semester 7, tapi aku udah ngerjain dari semester 6. Ini bakal aku lanjutin di video selanjutnya. Sekarang di semester 6 ini cukup sampai di sini. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyain detail-detailnya gimana, kalian bisa DM aku aja. Semoga membantu, and thank you so much for watching, and I'll see you guys on next video. Bye!